Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Arvita selaku dosen pengampu yang kami hormati, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai kepastian hukum dalam melakukan kontrak bagi hasil. Kelompok 1 sendiri beranggotakan saya, Muhammad Afgan Ababil, Rudrat Noverani, Bernardus Runokensin, Widya Putri Wulandari, dan Rahmalia Faisya Putri. Kontrak bagi hasil sendiri adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan pembagian hasil dari suatu pekerjaan atau dari suatu proyek. Dalam melakukan perjanjian atau melakukan bagi hasil tersebut tidak boleh lepas daripada perjanjian dan juga asas-asas esensial yang terkandung dalam suatu perikatan atau perjanjian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bernardinus Runokensin dengan NIM 201217841. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Baik, selanjutnya dalam melakukan kontrak bagi hasil haruslah mengacu pada prinsip dasar yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan kontrak bagi hasil. Prinsip-prinsip tersebut seperti 1. Kesepakatan dan kejelasan. Dalam kontrak bagi hasil haruslah didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak tersebut, yaitu pihak modalis dan pihak pengelola. Yang kedua, ada keadilan dan keseimbangan. Dalam kontrak bagi hasil haruslah adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, antara pihak modalis dan pihak pengelola. Yang ketiga, adanya transparansi dan akuntabilitas. Dalam kontrak bagi hasil haruslah transparan dalam hal pengungkapan informasi dan akuntabilitas dalam pelaporan hasil atau keuntungan yang didapat. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Dalam kontrak bagi hasil harus mencakup ketentuan mengenai penjelasan sengketa yang adil dan efektif bagi seluruh pihak dan menguntungkan untuk seluruh pihak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Faisya Putri. Saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu perkembangan konsep kontrak bagi hasil di Indonesia. Konsep pertama kali dari kontrak bagi hasil digunakan di Batavia pada awal tahun 1950-an. Sejak itu, kontrak bagi hasil banyak digunakan oleh negara-negara dengan keadaan ekonomi pada masa transisi. Kontrak bagi hasil di Indonesia mulai populer sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960 di Venezuela oleh Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo memperkenalkannya dengan pemikiran bahwa Indonesia pada saat itu merupakan negara yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang melimpah. Tetapi Indonesia tidak memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk melakukan investasi, tidak memiliki teknologi yang memadai, dan tidak memiliki tenaga kerja yang kompeten untuk melakukan kegiatan usaha hulu ini. Indonesia melalui perusahaan negaranya yaitu PT Pertamina yang didirikan pada tahun 1971 melakukan pengusahaan kegiatan usaha hulu secara mandiri, sehingga kekayaan alam yang berhasil diproduksi dapat sepenuhnya masuk ke kas negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, hal tersebut tidak dapat terrealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan Pertamina lebih menempatkan diri sebagai pihak pemerintah dalam menandatangani kontrak bagi hasil dengan kontraktor daripada menjalankan fungsinya sebagai perusahaan negara yang melakukan pembangunan dan pengusahaan migas yang meliputi kegiatan usaha hulu dan hilir. Sejak tahun 1964 sampai sekarang, kontrak bagi hasil telah melalui beberapa tahap perubahan, yaitu yang pertama, kontrak bagi hasil generasi pertama pada tahun 1964 sampai 1977. Pada generasi ini, substansi kontrak bagi hasil sama dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Sutowo. Namun, akibat adanya peningkatan harga minyak dunia yang cukup signifikan,
pada tahun 1973 atau 1974, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan sejak tahun 1974, kontraktor wajib melaksanakan pembayaran tambahan kepada pemerintah. Kontrak bagi hasil generasi kedua pada tahun 1978 sampai 1987. Perubahan kontrak bagi hasil pada generasi ini lebih disebabkan oleh pengaruh asing. Dalam hal ini adalah pemerintah Amerika Serikat yang mengeluarkan IRS ruling, antara lain menetapkan bahwa penyetoran kontrak bagi hasil net operating income dianggap sebagai pembayaran royalti kepada pemerintah. Oleh karenanya, pembayaran pajak pemerintah dan kontraktor dibayarkan oleh Pertamina. Maka disarankan kontraktor membayar pajak secara langsung kepada pemerintah. Dengan demikian, kontraktor membayar pajak sebesar 56% secara langsung kepada pemerintah. Selain itu, perlu ditetapkannya General Accept Accounting Produce atau GAP. Antara lain, pembatasan pengembalian biaya operasi 40% per tahun dihapuskan. Kontrak bagi hasil generasi ketiga pada tahun 1988 sampai 2002. Pada generasi ini perubahan lebih karena pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru pada tahun 1984. Namun, peraturan perpajakan ini baru dapat ditetapkan pada tahun 1988. Kontrak bagi hasil generasi keempat pada tahun 2002 sampai sekarang. Perubahan pada generasi keempat ini merupakan imbas dari diberlakukannya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, yaitu kedudukan para pihak dari kontrak ini berubah. Pada generasi sebelumnya, para pihak yang terlibat dalam kontrak adalah Pertamina dengan kontraktor. Sedangkan pada generasi yang baru ini, berubah menjadi badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Dalam kapasitasnya sebagai pemegang kuasa pertambangan, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Apabila pemerintah belum melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan eksplorasi atau eksploitasi sendiri, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor. Kontraktor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama badan usaha dan yang kedua adalah bentuk usaha tetap. Cukup sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Widya Putri. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Wulandari, NIM 201217907. Berikutnya yaitu tentang kepastian hukum kontrak bagi hasil yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengatur prinsip-prinsip umum mengenai kontrak, terutama kontrak bagi hasil. Akan tetapi, terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dalam kontrak bagi hasil. Prinsip ini diantaranya, yang pertama kesepakatan kontrak yang jelas, kedua undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang ketiga perlindungan hak pihak, yang keempat penegakan kontrak, dan yang kelima pembatasan perubahan kontrak. Kemudian dalam kontrak bagi hasil terdapat beberapa model dalam berbagai sektor dan industri, salah satunya kontrak bagi hasil dalam energi. Dalam sektor energi seperti minyak dan gas terdapat beberapa model kontrak bagi hasil yang umum digunakan. Model kontrak bagi hasil seperti Production Sharing Agreement, Gross Split, atau Hybrid Split digunakan untuk mengatur pembagian hasil produksi antara perusahaan minyak atau kontraktor dengan pemerintah atau badan yang memiliki hak pengelolaan sumber daya. Penggunaan kontrak bagi hasil Gross Split dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pada pasal 1 ayat 19, hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir bentuk kontrak lain yang dianggap dapat lebih menguntungkan negara. Akan tetapi, walaupun penggunaan kontrak bagi hasil Gross Split dimungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan UU Migas, kontrak bagi hasil Gross Split masih memiliki potensi untuk menimbulkan kontradiksi terhadap peraturan yang ada.
peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksana di bawahnya. Dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PP 35/2004 disebutkan bahwa pengeluaran biaya investasi dan operasi dari kontrak bagi hasil wajib mendapatkan persetujuan badan pelaksana. Yang kedua, kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas melalui mekanisme kontrak bagi hasil, terlepas dari pembagian hasilnya secara net atau gross, sepanjang didasarkan pada pembagian hasil produksi, pemerintah akan mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam kaitannya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam pasal PP 35/2004 yang merupakan acuan dalam pengaturan kegiatan usaha hulu dirumuskan sedemikian rupa untuk menggunakan sistem cost recovery. Sepanjang ketentuan tersebut belum diubah, maka penerapan kontrak bagi hasil gross split tanpa cost recovery tidak mempunyai landasan hukum yang cukup kuat dan memiliki potensi timbulnya ketidakpastian hukum yang dapat menghambat semangat dari kontrak bagi hasil gross split itu sendiri. Lalu sebagaimana diketahui dan diatur jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kedudukan peraturan pemerintah lebih tinggi secara hierarki dibandingkan dengan peraturan menteri. Oleh karena itu, peraturan menteri yang notabene berada di bawah peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang telah dipaparkan oleh rekan kami sebelumnya mengenai kepastian hukum pada kontrak bagi hasil, saya Rudat Noverani dengan NIM 201217901 akan melanjutkan pemaparan dari beberapa prinsip umum yang digunakan dalam memberikan kepastian hukum dalam kontrak bagi hasil. Antara lain adalah adanya undang-undang dan peraturan yang berlaku. Artinya adalah kontrak bagi hasil harus sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Kemudian adanya perlindungan dari para pihak. Artinya adalah kontrak bagi hasil harus memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pihak yang terlibat. Dan adanya penegakan kontrak. Agar kepastian hukum terjamin, sistem hukum pun harus memiliki mekanisme yang efektif. Serta yang terakhir adalah adanya pembatasan perubahan kontrak guna menjaga kepastian hukum. Artinya kontrak bagi hasil harus membatasi perubahan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.